Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang dari saya sendiri, yaitu Triatmanisi NIM 195221107, Mardiana Mukaromah NIM 195221111, Pipit Kofifa Arnandita NIM 195221122. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam lembaga keuangan syariah dan perkembangannya. Pengertian lembaga keuangan syariah. Menurut Kasmir, perusahaan yang beroperasi di bidang keuangan yang menyalurkan dana, menghimpun dana, atau keduanya. Kegiatan ini selalu dilakukan oleh lembaga keuangan yang berkaitan dengan keuangan, yang menyalurkan atau menghimpun dana, bahkan keduanya. Menurut Syarif Wijaya, lembaga keuangan dengan lembaga yang mempunyai hubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan penyaluran simpanan ke investasi. Dahlan Siamat, lembaga keuangan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh badan usaha dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan berbagi hasil dan beberapa akad muamalah. Pada prinsipnya, lembaga keuangan mempunyai peran sebagai lembaga yang menjadi perantara pihak yang mempunyai kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Selain itu, mempunyai peran yang strategis dalam gerakan sektor perekonomian. Oleh karena itu, dengan lembaga ini dapat membantu pihak-pihak yang kekurangan dana agar tetap memiliki peluang dana, mengembangkan usaha, dan membantu kehadiran lembaga keuangan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang melakukan operasi pada bidang keuangan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan keuangan non-bank merupakan lembaga usaha yang beroperasi di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung mengumpulkan dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyerahkannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Selanjutnya, yang pertama, lembaga keuangan syariah bank. Lembaga keuangan syariah bank terdiri 2 macam, yaitu bank umum syariah atau perbankan syariah, dan yang kedua bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Bank Umum Syariah berdiri pada tanggal 1 November 1991. Tujuan didirikannya Bank Syariah yaitu keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalah, akan tetapi juga memperoleh kesejahteraan melalui kegiatan muamalah sesuai syariat Islam. Perbankan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya mempunyai fungsi mengumpulkan dana dari pihak yang mempunyai dana lebih, lalu menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana dan memberikan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Produk perbankan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, produk penyaluran dana seperti murabahah, as-salam, istisna, ijarah musyarakah, dan mudharabah. Kedua, yaitu produk pengumpulan dana seperti prinsip badiah dan mudharabah. Yang ketiga yaitu produk yang menyediakan jual beli valuta asing. Kemudian untuk yang kedua yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Berdirinya BPRS ini tahun 1991 di Jawa Barat. Menurut UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992, BPR merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai penerima simpanan uang yang berbentuk deposito berjangka tabungan. Pengaturan pelaksanaan BPR ini menggunakan prinsip syariah yang terdapat pada Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir mengenai Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1998. Kemudian yang kedua yaitu lembaga keuangan syariah non-bank.
Lembaga keuangan syariah non-bank ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pasar modal. Dalam arti sempit, pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Lalu dalam arti luas, yang dimaksud dengan pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual, di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu dalam suatu tempat yang dilakukan melalui sarana informasi. Dalam arti umum, merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi dalam memperoleh modal. Penjual merupakan perusahaan yang membutuhkan modal sehingga mereka berusaha untuk menjual di pasar modal. Sedangkan pembeli merupakan pihak yang ingin membeli modal di perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Pasar modal ini disebut bursa efek. Berdirinya pasar modal ini pada tanggal 14 Desember 1912. Tujuan dibentuknya untuk membentuk pasar finansial. Landasan hukum lainnya yaitu pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 20 ayat 1, dan pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya, pegadaian uang atau valuta asing. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai merupakan sesuatu hak yang dimiliki oleh pihak yang memiliki piutang akan barang yang dapat bergerak. Pegadaian berdiri pada tanggal 1 April tahun 1901. Tujuan berdirinya Pegadaian untuk membantu masyarakat dalam bidang keuangan menggunakan sistem syariah. Selanjutnya, asuransi syariah. Menurut UU RI nomor 2 tahun 1992 mengenai perasuransian, yang dimaksud asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang mana pihak yang sebagai penanggung meningkatkan diri dengan pihak bertanggung. Adapun asuransi syariah berdiri pada tanggal 5 Mei tahun 1994. Alasan berdirinya asuransi syariah di sini yaitu untuk mewujudkan kemajuan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian, reksadana syariah. Reksadana syariah ini merupakan sebuah tempat di mana masyarakat dapat berinvestasi dan oleh manajer investasi dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana juga merupakan salah satu bagi para pemodal kecil yang ingin ikut dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan menanggung resiko yang sedikit. Pada reksadana syariah, dana akan disalurkan kepada saham dan surat berharga seperti sukuk. Reksadana juga berdiri pada tahun 1997, sedangkan alasannya untuk mengarahkan investor yang berkeinginan menginvestasikan dananya secara syariah. Selanjutnya, obligasi syariah. Obligasi syariah ini di dunia internasional terkenal dengan nama sukuk. Obligasi syariah di Indonesia diterbitkan pada akhir tahun 2002 dengan disahkannya obligasi Indosat, yakni disahkannya obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip mudharabah. Alasan didirikannya obligasi syariah adalah untuk pembiayaan dan pengembangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah modal ventura syariah. Modal ventura syariah ini merupakan pembiayaan dalam memberikan modal dalam perusahaan yang berkeinginan mengembangkan usahanya bersifat jangka pendek. Perusahaan yang diberi modal disebut investi, sedangkan badan yang melakukan pembiayaan disebut venture kapitalis. Modal ventura didirikan pada tahun 1973. Tujuan didirikannya modal ventura syariah yaitu untuk membiayai usaha kecil menengah. Dan yang terakhir yaitu peran dan fungsi lembaga keuangan syariah. Secara universal, lembaga keuangan mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah suatu proses penyaluran dana dari unit surplus ekonomi seperti lembaga pemerintahan, sektor usaha, ataupun individu yang dapat menyediakan dana bagi unit ekonomi lain. Berdasarkan kemampuannya, lembaga intermediasi keuangan dapat dikelompokkan menjadi golongan, yaitu yang pertama, lembaga keuangan depository, yaitu simpanan deposit yang dihimpun secara langsung dari masyarakat seperti giro, tabungan, atau deposito yang berjangka yang diterima dari penabung. Penabung ini dapat berasal dari suatu perusahaan, pemerintah, bahkan rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih dari kebutuhan mereka. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa seperti ini adalah bank. Yang kedua yaitu lembaga keuangan non-depository, yaitu lembaga keuangan yang mengutamakan dalam penyaluran dana, dan masing-masing lembaga mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Lembaga keuangan yang memiliki sifat kontraktual seperti pembiayaan konsumen dan kartu kredit, pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, serta lembaga keuangan investasi. Selanjutnya, untuk fungsi lembaga keuangan syariah secara terperinci yaitu yang pertama, untuk pengalihan aset
Pinjaman yang diberikan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank kepada pihak yang membutuhkan dana dalam waktu tertentu yang sudah disepakati kedua belah pihak berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, transaksi. Kemudahan yang diberikan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank kepada pelaku ekonomi untuk melakukan barang dan jasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu likuiditas. Dana yang dimiliki oleh unit surplus dalam bentuk produk berupa giro, tabungan, deposito, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu efisiensi, menurunkan biaya transaksi oleh bank dan lembaga keuangan dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai broker yaitu dapat membantu pemilik bertemu dengan pengelola modal dan memperlancar bertemunya pihak yang saling membutuhkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai Bank Umum Syariah atau Perbankan Syariah. Perkembangan perbankan syariah yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2020 terdapat perbankan berjumlah 2034 bank umum syariah, unit usaha syariah yang berjumlah 392 dan Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR berjumlah 627. Dan dengan total berjumlah 3053 kantor di seluruh Indonesia. Perkembangan Bank Umum Syariah dalam 5 tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan aset pada tahun 2016, yaitu dengan 20,28%, lalu pada tahun 2018 dan 2019, Bank Umum Syariah mengalami penurunan dengan penurunan yang cukup pesat, yaitu dengan persentase 12,57 dan 9,93%. Adapun faktor yang dapat menjadi penghambat yaitu seperti sumber daya manusia yang belum memadai, lalu relatif kecil dan terbatasnya permodalan atau dana, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah dengan sistem syariah. Namun pada tahun 2020, Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 13,11%. Lalu, lembaga yang selanjutnya yaitu Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Di dalam tahun 2020, Bank Pengkreditan Rakyat ini mengalami penurunan yaitu dengan persentase 8,67% dan 7,42% jika hal ini dilihat dari sisi aset dan PYD atau pembiayaan yang diberikan. Hal ini masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Perkembangan yang melambat ini diakibatkan karena adanya pandemik karena COVID-19 ini, dan dengan adanya pandemik ini mengakibatkan perekonomian masyarakat cenderung menurun. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya yaitu pasar modal. Perkembangan pasar modal pada tahun 2020 yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengalami peningkatan jika dilihat dari jumlah maupun nilai, dan di dalam marketplace-nya sendiri memiliki persentase yang cukup besar, yaitu di sini tertulis bahwa 48%. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal syariah mengalami peningkatan yaitu masyarakat yang sudah mulai mengerti akan manfaat dalam berinvestasi. Kedua yaitu dapat sebagai penanaman modal yang memiliki jangka waktu yang lama dan memiliki keuntungan yang cukup besar. Dan yang ketiga yaitu dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara tidak langsung dengan adanya keuntungan tersebut. Di dalam
Di dalam grafik tersebut, suku korporasi dan reksadana juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi jika dilihat dari sisi jumlah produk tersebut, yaitu masing-masing sebesar 13,29% dan 9,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan selanjutnya yaitu mengenai asuransi syariah. Jika dilihat dari grafik di sini, perkembangan asuransi syariah di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,23%. Hal ini diakibatkan karena investasi yang juga mengalami penurunan sebesar 6,29%. Hal ini dipengaruhi bahwa portofolio asuransi syariah yang berdominan dalam investasi di pasar saham. Sedangkan faktor secara eksternal, asuransi syariah mengalami penurunan karena adanya pandemi yang mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil. Di sisi lain, kontribusi bruto asuransi syariah mengalami kenaikan sebesar 3,84%. Hal ini dapat diakibatkan karena adanya kenaikan kontribusi lini usaha kesehatan dan kecelakaan diri yang menjadi dominan dengan kontribusi bruto asuransi syariah tersebut. Lalu perkembangan yang selanjutnya mengenai reksadana syariah. Dapat dilihat pada grafik di sini bahwa tahun 2020 produk reksadana syariah mengalami peningkatan per tanggal 31 Desember pada tahun 2020. Di sini dapat dilihat terdapat 289 reksadana syariah dengan nilai aktiva bersih sebesar 74,37 triliun. Sehingga dapat menunjukkan peningkatan sebesar persentase 9,6% dan peningkatan nilai aktiva bersih sebesar 38,40%. Hal ini jika dilihat dari sisi jumlahnya. Reksadana syariah juga memiliki keseimbangan dari sisi nilai aktiva bersih atau NAB. Pada akhir tahun 2020, yaitu reksadana syariah terproteksi sebesar 49,90%. Dan yang kedua diikuti dengan reksadana syariah dengan basis efek luar negeri sebesar 17,1%. Dan yang terakhir yaitu reksadana syariah dalam pasar uang sebesar 13,62%. Perkembangan yang selanjutnya yaitu mengenai obligasi syariah atau sukuk. Sukuk atau surat berharga sudah diterbitkan sejak tahun 2008. Sukuk telah menjadi salah satu sumber pembiayaan negara dan sekaligus menjadi instrumen investasi syariah yang penting. Pada grafik di sini dapat dilihat bahwa total penerbitan surat berharga pada tahun 2020 sudah mencapai 1.597,75 triliun dengan total outstanding mencapai 971,50 triliun atau dengan persentase sebesar 18,58%. Hal ini dapat dikatakan bahwa obligasi syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam per tahunnya. Hal ini dapat dikarenakan dengan adanya investasi pada produk obligasi syariah ini. Perkembangan yang terakhir yaitu mengenai modal ventura syariah. Dapat dilihat pada grafik
di sini bahwa jumlah aset modal Ventura pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,39% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat diindikasikan bahwa perusahaan modal Ventura syariah tersebut memiliki kinerja yang kurang baik. Dan penurunan aset di sini juga dapat diiringi dengan kenaikan biaya operasional pendapatan, yaitu dengan sebesar 24,15%. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.